Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Saya akan bacakan ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 16a berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan kita. Dan Injillah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan Injil itulah yang diberikan kepada para murid-muridnya. Injil tersebut jugalah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan kita sekalian orang-orang percaya menerima Injil itu sebagai harta yang sangat berharga. Di dalam Injil itu, kita kemudian dipandu akan kehidupan kita ini, diberikan hikmat. Dari mana kita berasal dan mau kemana kita untuk menuju kehidupan ini. Bagaimana kita melakoni kehidupan ini, yang kemudian itu dirumuskan dalam satu hukum yang abadi, hukum yang terutama, yaitu cinta kasih. Bagaimana kita diajarkan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tetapi malangnya di dalam realitas kehidupan keseharian, masih banyak orang mau mencari harta terpendam di dalam kehidupannya dengan mau bertambah berata, mau berguru kepada guru-guru keselamatan yang ada menawarkan jalan-jalan hikmat di dalam kehidupan ini. Bahkan mau untuk belajar kepada orang yang mengklaim diri orang pintar atau dukun untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Hari ini kita mau diingatkan bahwa harta yang sangat berharga itu sudah diberikan kepada kita, yaitu Injil. Itulah panduan hidup utama kita untuk hidup berbahagia di dunia. Dan kemudian itulah panduan utama kita menuju perjalanan akhir ke rumah Bapa di sorga, Yerusalem yang baru. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, panggilan Tuhan dan anugerahnya untuk mengangkat kita menjadi anak dan muridnya, itu juga adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Maka kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita menjadi murid-muridnya, peganglah harta yang sangat berharga itu. Dan hiduplah di dalamnya dengan penuh cinta kasih, di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dengan hidup di dalamnya, maka kita juga menjadi pemberita-pemberita Injil. Atau dengan kata lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita menjadi surat dan Injil Kristus yang terbuka. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam Injil, di dalam iman kepada Kristus Yesus. Sehingga hidup kami menjadi surat dan Injil Kristus yang terbuka kepada setiap orang. Sehingga banyak orang yang ikut bersama dengan kami sujud menyembah Yesus, percaya kepada Tuhan akan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kuatkan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.